Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan mengenal aplikasi Jambot Google ya. Nah, apa manfaat Jambot Google ini? Nah, jadi Jambot Google ini sesederhana papan tulis tetapi lebih canggih. Jadi Jambot hadir dalam bentuk smart display. Anda dapat mengambil gambar dari penelusuran Google dengan cepat, menyimpan pekerjaan ke cloud secara otomatis, menggunakan fitur pengenalan bentuk dan tulisan tangan yang mudah dibaca, serta menggambar dengan stylus dan menghapus dengan jari layaknya papan tulis biasa. Nah, Jambot membuat pembelajaran dapat dilihat dan diakses oleh semua kolaborator selama sesi jam. Selain itu, Anda dapat mempresentasikan jam secara real time melalui Meet dengan mudah, sehingga berbagi atau menjalin hubungan di dunia nyata menjadi lebih mudah pula. Nah, siswa dapat menggunakan jam dari mana saja. Pengajar dapat melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran, baik berupa kerjasama di kelas tradisional, seminar grup, dan melalui pembelajaran jarak jauh. Aplikasi Jambot untuk Android dan iOS memudahkan siswa serta pengajar berkreasi bersama dalam ponsel, tablet, atau Chromebook mereka. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat Jambot ini. Nah, pertama kita ketik Jambot Google ya. Setelah diketik nanti dapat seperti ini. Kita klik Jambot Google ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Tampilan pertama sebelum ada papan displaynya. Setelah itu kita tambah, ada tanda tambah di pojok kanan bawah ini, new jam. Kita klik ya, kita klik, kita tunggu, kita akan membuat Jambotnya. Nah, ini kita sudah membuat Jambotnya. Nah, ini untuk judul kita buat di sini, boleh kita kasih nama kerjanya, misalnya saya akan belajar perhitungan kimia misalnya ya, perhitungan kimia. Oke. Nah, itu judulnya, kita buat judulnya. Nah, akan saya jelaskan bagian-bagian dari Jambot ini sebelum nanti kita share ke siswa atau ke teman kita untuk nanti bisa kerjasama bersama-sama. Jadi di sini ada tanda unduh ya, ada unduh, terus ada redo, terus di sini ada zoom ya. Nanti kita bisa zoom. Di sini juga sama nih, zoom, tinggal pilih berapa persentase yang kita inginkan. Ada set background, jadi kita bisa mengatur background. Ada background. Jadi ini bermacam-macam jenis backgroundnya, ada yang kotak, ada yang seperti ini, atau ada yang berwarna, atau kita bisa ambil gambar ya. Misalnya saya mau ngambil gambar dari yang sudah kita download misalnya ya, kita ambil gambar. Nah, ini misalnya kita ambil gambar. Nah, ini jadi bisa kita gunakan gambar yang kita inginkan atau latar belakang sesuai yang kita inginkan. Ini untuk clear frame atau clear Jambotnya, papan tulisnya. Nah, itu bisa kita clear, bisa kita hapus ya. Misalnya kalau kita sudah nulis, kita mau hapus bisa. Nah, ini untuk penanya.
penanya misalnya ini kita mau tulis. Nah nih ya, oke, ini penanya misalnya ini kita clear. Nah itu untuk menghapus ya. Jadi penanya ini kita bisa pilih warna, misalnya warna merah, bisa warna merah, atau kita pilih jenis penanya yang agak tebal bisa juga. Nah nih ya, jadi ada bermacam-macam jenis pena di sini, ada seperti, nah nih, jadi bermacam-macam jenis pena bisa kita pilih, berwarna, bermacam-macam jenis warna juga bisa kita pilih. Terus ini untuk menghapus, untuk menghapusnya ini bisa kita gunakan untuk menghapus. Nah ini ya, untuk menghapus perbagian. Kalau clear frame tadi untuk menghapus semuanya, kalau ini untuk menghapus perbagian. Nah ini untuk apa, memilih ya, select. Ini untuk catatan ya, misalnya belajar. Nah nih, ini untuk catatan-catatan yang ingin kita berikan. Nah, misalnya di sini belajar kita buat. Nah di sini untuk memasukkan gambar. Ini memasukkan gambar, misalnya kita mau masukkan gambar, kita coba browse, nah ini saya mau memasukkan gambar, misalnya ini gambar ini. Nah itu kita bisa masukkan gambar tambahan lagi. Nah ini bisa digunakan untuk mengecilkan ya, mengecilkan gambar atau membesarkan gambar. Nah itu ya, jadi bisa kita gunakan. Ini kita gunakan untuk menggeser. Jadi kalau mau menggeser tinggal geser. Ini untuk duplikat, memperbanyak gambar. Ini untuk mendelete, menghapus gambar. Ini untuk pengaturan posisinya ya. Terus kita juga bisa membuat lingkaran. Di sini membuat lingkaran, kita buat lingkaran seperti ini bisa. Nah atau setelah dilingkari kita mau mendeletnya bisa, menduplikatnya juga bisa. Oke, itu buat lingkaran. Nah ini terus teks, membuat teks. Di sini kita mau mengetik misalnya buku juang. Nah seperti ini bisa, ini untuk mengetik. Nah ini terus ini untuk laser ini untuk membuat tanda tetapi langsung hilang dia. Nah ini laser ya. Nah itu fungsi-fungsi dari bagian dari Jambot. Nah bagaimana cara supaya orang bisa menggunakan Jambot yang kita buat, atau kita mau diskusi, mau kolaborasi dengan siswa atau dengan kelompok yang kita inginkan, ini kita bisa share ya, share. Jadi kita share linknya, nanti teman kita bisa membuka apa yang kita buka ini secara bersama-sama. Jadi bisa kita share. Sedang loading. Nah ini bisa kita share. Jadi kita mau share kepada siapa ya, ke emailnya atau ke grup itu bisa, atau kita copy link saja. Kita copy link, nanti link ini kita bagikan. Nah saya buka beda browse ya, coba buka beda browse dengan menggunakan akun yang berbeda. Nah kita lihat di sini. Nah ini akan muncul, ini memerlukan akses. Jadi kita perlu ganti tadi pengaturannya. Ini pengaturannya kita ganti change to anyone. Nah jadi siapa saja yang mendapat link ini bisa mengaksesnya. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah bisa terbuka. Nah bisa terbuka apa yang saya buat tadi. Jadi kita bisa kerjasama dengan menggunakan
Jambot ini secara bersama-sama dari mana saja ya, secara online. Nah ini kan tadi. Nah kita mau menambahkan misalnya jadi ini hanya bisa melihat. Kita mau minta untuk edit editor, jadi kita ganti sebagai editor juga. Nah sebagai editor kita klik lagi, ini send, sudah diterima. Jadi kita atur pengaturan tadi supaya bisa diedit oleh teman kita. Kalau tadi yang pertama itu kalau viewer hanya bisa melihat, kalau edit itu bisa ikut mengedit ya. Coba kita lihat, kita tes apakah bisa. Nah ini masih proses. Nah ini kita bisa edit juga di sini. Nah ya, kita bisa edit, misalnya kita mau coret-coret di sini. Nah bisa, ini sudah teman kita sudah bisa edit. Nah ini misalnya buat teman kita bisa mengedit, jadi bisa kerjasama dalam satu papan digital. Ini ada beberapa halaman yang bisa kita buat, halaman 2, 3, 4, 5. Nah bisa kita buat beberapa halaman ya untuk kerjasama. Nah itu. Nah ini Jambot ya. Jadi itu cara membagikannya tadi. Jadi untuk teman kita, membagikan ke teman kita supaya teman kita bisa mengedit, kita ganti viewer menjadi editor, atau kita ulangi lagi. Nah di sini share terus, oh masih error, di share. Nah di sini di get copy, ini di change. Nah change, kalau sudah editor berarti teman kita bisa edit. Dan nah itu cara membagikan link. Kalau sekarang bagaimana cara, bisakah disimpan apa yang kita kerjakan? Ini di sini more action ya. Kalau ini untuk ganti nama, ini untuk menyimpan dalam bentuk PDF, ini menyimpan dalam bentuk gambar. Kalau ini untuk remove itu menghapus, ini untuk copy ya, ini untuk meminta bantuan dan sebagainya. Oke. Nah itu caranya, cara membuat Jambot, aplikasinya, di dalam fitur-fiturnya, fungsi fitur-fiturnya, dan cara membagikan ke teman atau ke siswa kita yang ingin kita ajak kerjasama, kolaborasi secara bersama-sama. Demikian video kita kali ini tentang Jambot. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.